Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herman Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Bula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi insert short dan selection short. Dan ada juga pembahasan pemrograman bagaimana menyelesaikan insert short dan selection short dengan bahasa C atau C++. Di sini kita mulai saja, ada contoh soal yang contoh soal dalam sebuah array yang teracak. Oke. Soalnya 912564. Di sini kita bandingkan nih langsung saja. Jika jawabannya iya itu maka akan bertukar posisi, jika tidak maka posisi itu akan tetap berada di situ. Oke, yang pertama 1 dengan 9. Apakah 1 lebih kecil daripada 9? Jika jawabannya iya maka akan bertukar posisi. Karena di sini jawabannya iya maka akan bertukar posisi nih. Nah, posisi sementara ada di sini nih. Dan indeks selanjutnya, apakah 2 lebih kecil daripada 9? Jika iya maka akan bertukar posisi. Nah, cek lagi, apakah 5 lebih kecil daripada 9? Jika iya maka akan bertukar posisi. Oke, dan 6 dengan 9, apakah lebih kecil daripada 9? Jika jawabannya iya maka akan bertukar posisi nih. Sekarang indeksnya akan berada di 6 nih, 9 nya. Oke, indeks terakhir yaitu 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 9? Jika jawabannya iya maka akan bertukar posisi. Di sini jawabannya iya dan akan bertukar posisi 4 kepada 9. Nah, 4 ini akan berada di sini nih. 4 akan membandingkan lagi. Apakah 6 lebih kecil daripada 4? Iya, maka akan bertukar posisi. Nah, 4 ada berada di indeks kelima ini. Dia bandingkan lagi. Apakah 4 ini lebih kecil daripada 5? Iya, maka bertukar posisi. Dan hasilnya itu 1, 2, 4, 5, 6, 9. Ini merupakan hasil dari metode insert short. Yang kedua itu ada selection short. Ini merupakan salah satu juga untuk prinsip dalam mengurutkan sebuah data dalam array. Langsung saja, soalnya hampir sama kayak tadi. Kita bandingkan nih. 1 apakah lebih kecil daripada 9? Oh iya, sebelumnya selection short ini akan membandingkan indeks-indeks seterusnya. Dia akan mencari indeks yang paling kecil nih. Dia akan mengecek setiap indeks. Oh, indeks ini masuk, memang lebih kecil daripada saya. Namun apakah ada lagi indeks selanjutnya yang lebih kecil dari indeks yang barusan saya cek? Nah, kayak gitu. Itu menurut prinsip kerja dari selection short. Oke, contohnya 1 dan 9. Apakah 1 lebih kecil daripada 9? Ya, akan bertukar posisi. Kenapa langsung bertukar posisi? Karena indeks 1 itu itu merupakan angka terkecil dalam sebuah array contoh ini. Nah, makanya langsung bertukar posisi. 2 apakah lebih kecil daripada 9? Ya, karena lebih kecil maka bertukar posisi 9 berada di sini nih. Dan simbol ini membandingkan lagi. Apakah 5 lebih kecil daripada 9? Ya, jawabannya iya maka bertukar posisi. Namun si 9 ini akan mengecek lagi nih indeks selanjutnya. Apakah 6 ini lebih kecil daripada 9? Ya, oke, masuk. Dan 9 ini yang indeks terakhir 4 nih. Apakah 9 lebih kecil dari apakah 4 lebih kecil dari 9? Iya. Dari kedua indeks tadi yang 9 cek, itu merupakan indeksnya angkanya itu masih dikategorikan memiliki nilai yang cukup tinggi ketimbang 4. Maka simbol ini akan bertukar dengan 4 karena lebih kecil dari 5 dan 6. Dan hasil akhirnya itu 1, 2, 4, 5, 6, 9. Ini merupakan jawaban. Oke, di sini ada sebuah codingan yang saya buat untuk satu contoh selection short. Nah, kita bisa memasukkan data dan nanti data itu akan terurut dengan metode selection short. Nah, ini ada codingannya nih. Di sini codingannya saya memasukkan
inputan array yang kita butuhkan. Kita bisa masukkan array sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada codingannya. Mari kita copy codingannya dan masuk ke text editor. Di sini saya menggunakan dev plus text editornya. Oke, buat kita copy, kita compile. Oke. Oh iya, sebelumnya kita simpan dulu. Nah, ini merupakan hasil pemrogramannya berjalan. Nah, di sini kita memasukkan nih enter size of array. Kita masukkan berapa array yang dibutuhkan. Tadi kita bisa lihat untuk soalnya, kita bisa lihat soalnya itu tadi dia maaf. Oh iya, nih di soalnya ada 6 data dalam sebuah array. Nah, yaitu 9, 1, 2, 5 9 1 2 5 6 4. Nah, kita dengan metode selection sort yang tadi codingan yang saya buat. Nah, ini kita masukkan 6 data. Yang pertama itu tadi, data yang pertama itu 9, dan data yang kedua itu 1, data yang selanjutnya 2, selanjutnya 5, selanjutnya 6, dan selanjutnya 4. Nah, kita bisa lihat ini nih, kita sudah masukkan data dengan secara beracak dan hasilnya oke, itu bisa lihat hasilnya 1, 2, 4, 5, 6, 9 sama jawabannya. Dia akan bertukar posisi dari yang kecil yang terbesar. Ini merupakan salah satu metode selection sort dalam sebuah array. Nah, ini codingannya. Kan kita ada lagi dengan insert sort. Nah, ini ada codingan juga saya buat. Kita copy, kita masukkan dalam sebuah text editor. Kita compile. Nah, kita diminta untuk memasukkan data array berapa jumlahnya. Kayak tadi 6, dengan indeks pertama itu 9, indeks 2 1, 3 2, indeks 3 5, indeks 4 6, indeks terakhir itu 4, dan hasilnya sama 1 2 4 5 6 9. Hanya saja metode untuk penyusunannya atau prinsip sistem kerjanya berbeda, namun hasilnya tetap sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.